Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Seperti biasa, Bapak akan mengajar materi Sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Tetapi sebelum memasuki atau menjelaskan mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu, yaitu peserta didik mampu menganalisis perlawanan rakyat Indonesia terhadap bangsa Eropa, yaitu pada Perang Puputan dan Tonando. Perang Tonando yaitu dilatar belakangi dengan rakyat menentang kebijakan Belanda merekrut orang-orang Minahasa menjadi serdadu. Kemudian strateginya Belanda membendung Sungai Temberan untuk membanjiri pemukiman penduduk Minahasa. Jalannya perang berlangsung hingga bulan Agustus 1809 dan rakyat Minahasa meraih kemenangan. Untuk lebih singkatnya, Perang Tonando yang terjadi pada 1808 sampai 1809 adalah perang yang melibatkan orang Minahasa di Sulawesi Utara dan pemerintahan kolonial Belanda pada permulaan abad ke-19. Perang pada permulaan abad ke-19 ini terjadi akibat implementasi politik pemerintahan kolonial Hindia Belanda oleh para pejabatnya di Minahasa, terutama upaya mobilisasi pemuda untuk dilatih menjadi tentara. Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda, yaitu seiring dengan Mengapa strategi Belanda membendung Sungai Temberan justru menjadi senjata makan tuan? Karena air sungai yang meluap mempersulit gerakan pasukan Belanda itu sendiri. Dan ketika air Sungai Temberan yang dibendung mulai meluap, kemudian pasukan Belanda itu mengalami kesulitan. Dari jarak jauh, Belanda terus menghujani meriam ke kampung Minawanua, tetapi tentu tidak efektif. Begitu juga serangan yang dari danau tidak mampu mematahkan semangat juang orang-orang Tonando Minawanua. Bahkan terpetik berita kapal Belanda yang paling besar tenggelam di danau Perang Tonando II yang berlangsung cukup lama, bahkan sampai Agustus 1809. Dalam suasana kepenatan dan kekurangan makanan, mulai ada kelompok pejuang yang memihak kepada Belanda. Namun dengan kekuatan yang ada pada para pejuang Tonando terus memberikan perlawanan. Akhirnya pada tanggal 4 sampai 5 Agustus 1809, benteng Tonando, benteng pertahanan Maroya milik para pejuang hancur bersama rakyat yang berjuang mempertahankan. Para pejuang itu lebih memilih mati daripada menyerah. Ya, yang kedua ada Perang Puputan. Perang Puputan ini dilatar belakangi oleh yang pertama, permintaan Belanda kepada kerajaan-kerajaan di Bali untuk menghapus hak tawan karang, mengakui kekuasaan Belanda, dan memberi perlindungan kepada para pedagang Belanda. Jalannya perang. Rakyat Bali di bawah pimpinan I Gusti Ketut Jelantik mengobarkan semangat Perang Puputan. Nah, apa yang dimaksud dengan Perang Puputan? Perang hingga titik darah penghabisan untuk mempertahankan tanah Bali. Itu yang dimaksud dengan Perang Puputan. Kemudian Belanda mengerahkan ekspedisi militer menghadapi rakyat Bali. Untuk lebih singkatnya, I Gusti Ketut Jelantik menjadi pemimpin dalam perlawanan terhadap invasi Belanda ke Bali. Perlawanan tersebut terjadi beberapa kali di Bali Utara selama tahun 1846, 1848,
dan 1849. Perlawanan ini bermula karena pemerintahan kolonial Belanda ingin menghapuskan tawan karang yang berlaku di Bali, yaitu hak bagi raja-raja yang berkuasa di Bali untuk mengambil kapal yang kandas di perairannya beserta seluruh isinya. Pada kala itu, Belanda berusaha memanipulasi rempah-rempah Bali dan melalui pelayaran Hongi. Kapal Belanda karam di Bali. Kapal tersebut langsung ditawan oleh kerajaan Buleleng. Ucapannya yang terkenal ketika itu ialah apapun tidak akan terjadi. Selama aku hidup, aku tidak akan mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini. Kemudian pada tahun 1849, ia melarikan diri dari serangan Belanda di Buleleng dengan penguasa Buleleng dan melarikan diri untuk melarikan diri ke sekutu Karangasem. Tetapi ia akhirnya terbunuh oleh pasukan Lombok, sekutu Belanda. Perang ini berakhir sebagai suatu puputan. Seluruh anggota kerajaan dan rakyat bertarung mempertaruhkan daerahnya sampai titik darah penghabisan. Namun, ia harus mundur ke Gunung Batur, Kintamani, dan pada saat inilah pejuangnya harus gugur. Setelah ia wafat, perjuangan raja-raja Bali mulai mengalami kemunduran. Seluruh Bali pun dapat dikuasai dengan mudah. Hanya Bali Selatan saja yang masih melakukan perlawanan. Tadi Bapak telah menjelaskan dua perang, yaitu Perang Tonando dan Perang Puputan. Bapak pun sudah menjelaskan latar belakang, strategi perangnya, dan akhir perangnya. Bapak harap kalian dapat mempelajari dari penjelasan Bapak. Nah, untuk selanjutnya kalian bisa melihat video dari link yang telah Bapak sediakan. Kalian hanya tinggal membuka Google Classroom dan klik linknya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.